Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kurnia Buktiningsih sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, perkenalkan nama saya Nanda Pusparani, NIM 140141909. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi-materi mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus yang telah saya pahami dalam waktu semester ini. Ada pun beberapa poin yang dapat saya pahami. Yang pertama yaitu mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus. Nah, istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah baru yang digunakan sekarang ini. Ada beberapa istilah lama yang pernah digunakan. Di antaranya ada anak cacat, kemudian anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Namun, istilah yang sering dipakai sekarang yaitu anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan atau disingkat dengan ABK. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Nah, anak dengan kebutuhan khusus dapat diartikan juga sebagai anak secara signifikan mengalami kelainan. Ada fisik, kelainan mental emosional, kemudian ada kelainan sosial, dan ada kelainan intelektual. Nah, dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus atau pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Langsung ke materi. Poin yang kedua. Nah, poin yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai karakteristik dan jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, tentunya ada beberapa jenis dan karakteristik masing-masing dari anak berkebutuhan khusus. Di sini saya menyebutkan ada 11 jenis dan karakteristiknya. Yang pertama, ada tunanetra. Karakteristiknya dari anak tunanetra ini yaitu mengalami hambatan dalam penglihatan. Kemudian ada tunarungu. Karakteristik dari anak tunarungu ini yaitu memiliki hambatan dalam pendengaran. Kemudian yang ketiga ada tunagrahita. Karakteristiknya yaitu memiliki inteligensi di bawah rata-rata. Kemudian ada tunadaksa. Karakteristiknya yaitu mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, yaitu akibat kecelakaan, bisa terjadi karena amputasi, polio, dan lumpuh. Kemudian yang kelima yaitu ada tunadaksa. Nah, karakteristik anak berkebutuhan tunadaksa ini yaitu mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunadaksa biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang tidak normal dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian ada juga anak berkebutuhan khusus jenis kesulitan belajar. Nah, karakteristiknya yang dimiliki yaitu memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, mengalami gangguan motorik, kemudian ada gangguan koordinasi gerak, kemudian ada gangguan orientasi arah dan ruang, dan keterlambatan perkembangan. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus yang jenisnya hiperaktif. Nah, memiliki karakteristik tidak kenal lelah, tidak sabar, kemudian usil, kemudian menentang, dan sulit sekali untuk dikendalikan. Kemudian ada juga siswa cerdas istimewa. Nah, siswa cerdas istimewa itu juga termasuk jenis dari anak berkebutuhan khusus karena memiliki karakteristik yang berlebihan, mempunyai IQ 140 atau lebih di atasnya. Kemudian kemampuan yang unggul dalam segi intelektual, akademik, psikomotor, dan psikososial. Nah, anak yang siswa cerdas istimewa ini harus diberikan layanan juga, anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga
jenis anak berkebutuhan khusus yang berbakat istimewa. Nah, karakteristiknya yaitu memiliki keahlian atau keterampilan lebih sejak dilahirkan dibanding anak yang terlatih lainnya. Nah, ciri-ciri yang nampak anak berbakat istimewa selalu unggul dalam kegiatan psikomotorik atau keterampilan. Kemudian ada juga Down syndrome. Nah, kalau Down syndrome ini terdapat karakteristik yang pertama tentang fisiknya. Bentuk kepala yang relatif kecil dari normal, kemudian ada juga kepala yang mendatar, kemudian pada bagian wajahnya itu hidung yang datar, mulut yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar seperti itu. Kemudian ada juga anak berkebutuhan khusus yang jenisnya autis. Nah, karakteristik dari autis ini yaitu memiliki 6 karakteristik. Ada gangguan intelektual sosial, kemudian ada komunikasi yang kurang, kemudian ada perilaku sosial dan emosi yang nggak menentu, kemudian ada gangguan motorik dan sensori, kemudian perkembangannya itu sangat lambat atau tidak normal seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai faktor penyebab adanya anak berkebutuhan khusus. Nah, penyebab anak berkebutuhan khusus ini terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran. Nah, sebelum kelahiran itu biasanya seorang ibu hamil mengalami gangguan genetika, kemudian ada infeksi kehamilan, adapun keracunan saat hamil dan pengguguran atau juga lahir secara prematur. Kemudian fase kedua yaitu selama proses kelahiran. Nah, selama proses kelahiran ini faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus yang pertama yaitu adalah proses kelahiran lama, kemudian ada prematur atau kekurangan oksigen, kemudian kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Yang ketiga yaitu faktornya yaitu kehamilan terlalu lama, kurang lebih selama 40 minggu. Nah, yang ketiga, fase ketiga ini yaitu setelah kelahiran. Nah, biasanya ibu hamil yang setelah lahir, faktor yang menyebabkan mempunyai anak berkebutuhan khusus yang pertama ada penyakit infeksi bakteri atau TBC, kemudian ada kekurangan zat makanan, kemudian ada kecelakaan dan ada juga keracunan. Nah, seperti itu. Kemudian hak yang dimiliki untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus itu biasanya sama dengan hak anak normal lainnya. Nah, untuk di sini saya cuma menyebutkan 3 saja. Jadi hak yang dimiliki untuk anak berkebutuhan khusus itu yang pertama ada landasan agama, kemudian ada landasan pendidikan, dan yang ketiga yaitu ada landasan yuridis formal, gimana sudah ada undang-undangnya untuk hak bagi anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Nah, untuk poin yang keempat ini yaitu kita akan membahas mengenai konsep layanan anak berkebutuhan khusus. Nah, layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, sebagian besar dapat mengikuti layanan pendidikan, sebagaimana anak-anak normal pada umumnya, dan hanya pada beberapa bidang yang memerlukan layanan atau pendampingan khusus. Karena memang ada juga anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan secara individual atau sendiri karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti layanan sebagai anak-anak normal. Nah, dari segi waktu, pemberian layanan pada anak berkebutuhan khusus juga sangat bervariasi. Tidak semua anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan sepanjang hidupnya. Ada kalanya layanan bagi mereka bersifat temporer atau sementara. Nah, layanan yang bersifat temporer itu membutuhkan layanan hanya dalam beberapa periode saja. Kemudian ada juga jenis layanan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu ada
layanan medis psikologis yang pertama, kemudian ada juga layanan sosial psikologis, dan yang ketiga yaitu layanan pedagogis atau layanan pendidikan. Masuk ke poin yang kelima, saya akan membahas mengenai model layanan dan pendidikan inklusi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu ada layanan medis, ada layanan sosial psikologis, kemudian ada layanan pedagogis atau pendidikan. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua kelompok model layanan. Yang pertama yaitu ada layanan pendidikan segresi yang juga dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama ada sekolah luar biasa atau yang biasa disebut dengan SLB. Kemudian yang kedua ada SDLB atau sekolah dasar luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada sekolah luar biasa berasrama. Kemudian yang keempat yaitu ada kelas kunjung. Kemudian yang kedua yaitu model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus integrasi. Nah, model pendidikan layanan integrasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kelas biasa, kemudian yang kedua ada kelas biasa dengan ruang pembelajaran khusus, dan yang ketiga yaitu ada kelas khusus seperti itu. Kemudian apa itu pendidikan inklusi? Nah, pendidikan inklusi ini adalah sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang memasyarakatkan agar anak semua yang berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di sekolah biasanya bisa bertemu dengan teman-temannya. Jadi pendidikan inklusi ini adalah sekolah yang dapat bergabung dengan teman seusianya tanpa memandang status sosialnya seperti itu. Kemudian tujuan dari pendidikan inklusi ini yaitu menjelaskan bahwa pendidikan adalah untuk semua tanpa terkecuali. Semua anak bisa menikmati pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Adapun manfaat dari pendidikan inklusi ini yaitu dapat membangun kesadaran pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif seperti itu. Lanjut ke poin yang keenam, itu mengenai prinsip anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menyebutkan saja bahwa ada beberapa prinsip anak berkebutuhan khusus. Nah, prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu ada prinsip kasih sayang. Jadi anak berkebutuhan khusus itu memang perlu suatu kasih sayang yang lebih. Kemudian ada yang kedua keperagaan. Kemudian yang ketiga ada kemampuan anak, kemudian yang keempat ada pembiasaan, yang kelima ada latihan, yang keenam ada pengulangan, yang ketujuh ada penguatan. Kemudian ada juga prinsip dasar menurut Musjakar Az-Zari 1995 menyebutkan bahwa ada 5 prinsip untuk bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada prinsip keseluruhan anak, kemudian ada kenyataan atau reality, kemudian ada prinsip program yang dinamis, kemudian ada prinsip kesempatan yang sama, dan yang kelima yaitu ada prinsip kerjasama. Lanjut ke poin yang ketujuh, saya akan membahas mengenai pendekatan anak berkebutuhan khusus. Nah, pendekatan anak berkebutuhan khusus itu biasanya dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Nah, untuk pendekatan secara kelompok yaitu pendekatan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, pendekatan ini sangat mengefisienkan waktu, menghemat biaya, dan juga tenaga. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan individual. Nah, pendekatan ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau perseorangan. Nah, dengan pendekatan individual ini pencapaian kompetensi yang diharapkan tentu akan lebih baik dan lebih efektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Karena kalau untuk pendekatan individual itu biasanya lebih fokus pada satu anak itu, jadi lebih efektif pencapaian kompetensinya. Kemudian selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, bagi anak berkebutuhan khusus ada pendekatan lain yang berorientasi ke pencapaian hasil belajar anak, yaitu pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Pada poin ke-8 ini saya akan membahas mengenai identifikasi layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk dapat mengidentifikasi atau memperoleh informasi yang lebih objektif guna menentukan kebutuhan dan aspek persoalan khusus yang dihadapi siswa di sekolah dasar dapat ditempuh dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Nah,
Observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang kondisi umum dan perkembangan belajar seorang anak. Kemudian ada yang kedua, melakukan tes. Nah, tes ini dapat dilakukan secara tes formal dan informal untuk memperoleh informasi mengenai keterampilan-keterampilan di bidang tertentu yang mampu atau belum siap dilakukan oleh seorang siswa. Nah, dengan melakukan identifikasi dan asesmen terhadap siswa, guru akan dapat mengetahui dan menentukan kondisi permasalahan yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah serta layanan yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Nah, langkah selanjutnya nanti setelah mengetahui yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus, barulah merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Lanjut ke poin yang ke-9 itu saya akan membahas mengenai pengembangan evaluasi belajar. Nah, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian. Nah, dan penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk meminimalkan atau memaksimalkan hasilnya. Nah, tujuan dari evaluasi bagi anak berkebutuhan khusus itu tak beda dengan tujuan evaluasi bagi anak normal lainnya. Jadi, tujuan evaluasi anak berkebutuhan khusus adalah memberikan manfaat bagi siswa, guru, maupun lembaga pendidikan. Dengan adanya evaluasi, siswa dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Nah, adapun bentuk evaluasi belajar anak berkebutuhan khusus yaitu dapat berbentuk tes dan non-tes. Bentuk tes contohnya ada tes uraian dan tes objektif. Kemudian bentuk non-tesnya ada wawancara dan observasi seperti itu. Kemudian lanjut ke poin 10 ini, saya akan membahas mengenai tindak lanjut pembelajaran ABK. Nah, tindak lanjut pembelajaran ABK yaitu dengan memberikan asesmen kepada anak berkebutuhan khusus, di mana asesmen yang diberikan dapat sebuah nilai atau hasil belajar anak yang selanjutnya akan ditindaklanjut bagaimana pemberian layanan dan fasilitas bagi setiap anak berkebutuhan khusus. Nah, asesmen yang diberikan yaitu asesmen akademik dan keterampilan. Untuk jenis asesmen sendiri ada dua, yaitu asesmen formal dan asesmen non formal. Nah, metode asesmen pada pendidikan anak berkebutuhan khusus ada metode observasi, kemudian ada tes dan ada wawancara. Sedangkan cara pelaksanaannya yaitu guru dapat mengidentifikasi terlebih dahulu atau mengobservasi, kemudian memberikan rujukan, kemudian memberikan asesmen secara formal dan informal lagi. Lanjut, guru akan mengambil keputusan secara formal dan informal. Kemudian guru membuat rancangan program yang disesuaikan dengan evaluasi. Kemudian guru melakukan pelaksanaan program. Kemudian baru guru melakukan evaluasi dan selanjutnya yaitu hasil terarah tadi. Nah, hasil terarah ini yang nantinya akan menjadi asesmen seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya pahami dalam mempelajari mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam satu semester ini bersama Ibu Kurnia Bektiningsih. Saya berharap pembelajaran pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dapat saya tanamkan dan dapat saya terapkan saat saya menjadi guru kelak dan menemui anak yang berkebutuhan khusus. Saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Kurnia Bektiningsih yang telah memberikan banyak ilmu mengenai bagaimana pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.